Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Fokus Channel, tempat berkumpulnya orang-orang sukses. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang Nabi Yusuf. Dikisahkan bahwa Nabi Yusuf telah dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, yang merasa iri kepada dirinya. Saat itu Yusuf sedang berada di dalam sumur seorang diri, diliputi oleh kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Ia melihat ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri, memikirkan bagaimana ia dapat mengangkatkan dirinya dari sumur itu, namun ia tidak melihat sesuatu yang dapat menolongnya. Dia hanya dapat melihat bayangan tubuhnya dalam air yang cetek di bawah kakinya. Sungguh suatu ujian yang amat berat bagi seorang pemuda yang masih belum banyak pengalaman dalam penghidupan, dan baru pertama kali ia berpisah dari ayahnya yang sangat menyayangi dan memanjakannya. Lebih-lebih terasa beratnya ujian itu ialah karena yang melemparkannya ke dasar sumur itu adalah saudara-saudaranya sendiri, putra-putra ayahnya. Yusuf di samping memikirkan nasibnya yang sedang dialami, serta bagaimana ia menyelamatkan dirinya dari bahaya kelaparan sekiranya ia lama tidak tertolong. Ia selalu mengenangkan ayahnya ketika melihat saudara-saudaranya kembali pulang ke rumah tanpa dirinya bersama mereka. 3 hari berselang, sejak Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, dan belum nampak tanda-tanda yang memberi harapan baginya dapat keluar dari kurungannya, sedangkan bahaya kelaparan sudah mulai membayangi dan sudah nyaris berputus asa ketika tiba-tiba terdengar olehnya suara sayup-sayup, suara aneh yang belum pernah didengarnya sejak ia dilemparkan ke dalam sumur itu. Makin lama makin jelaslah suara-suara itu yang akhirnya terdengar seakan anjing menggonggong. Suara orang-orang bercakap dan tertawa terbahak-bahak dan suara jejak kaki manusia dan binatang sekitar sumur itu. Ternyata apa yang terdengar oleh Yusuf, ialah suara-suara yang timbul oleh sebuah kafilah yang sedang berhenti di sekitar sumur, di mana ia terkurung untuk beristirahat sambil mencari air untuk diminum bagi mereka dan binatang-binatang mereka. Alangkah gembiranya Yusuf ketika ia sedang memasang telinganya dan mendengar suara ketua kafilah memerintahkan orangnya melepaskan timba mengambil air dari sumur itu. Sejurus kemudian dilihat oleh Yusuf sebuah timba turun ke bawah dan begitu terjangkau oleh tangannya dipeganglah kuat-kuat timba itu yang kemudian ditarik ke atas oleh sang musafir seraya berteriak mengeluh karena beratnya timba yang ditarik itu. Para musafir yang berada di kafilah itu terperanjat dan takjub ketika melihat bahwa yang memberatkan timba itu bukannya air, tetapi manusia hidup berparas tampan, bertubuh tegak dan berkulit putih bersih. Mereka berunding apa yang akan diperbuat dengan hamba Allah yang telah diketemukan di dalam dasar sumur itu. Dilepaskannya di tempat yang sunyi itu atau dikembalikan kepada keluarganya. Akhirnya bersepakatlah mereka untuk dibawa ke Mesir dan dijual di sana sebagai budak dengan harga yang menurut tafsiran mereka akan mencapai harga yang tinggi, karena tubuhnya yang baik dan parasnya yang tampan. Setibanya kafilah itu di Mesir, dibawalah Yusuf di sebuah pasar khusus, di mana manusia diperdagangkan dan diperjualbelikan sebagai barang dagangan atau sebagai binatang-binatang ternakan. Yusuf lalu ditawarkan di depan umum dilelangkan. Dan karena para musafir yang membawanya itu khawatir akan terbuka pertemuan Yusuf, maka mereka enggan mempertahankan sampai mencapai harga yang tinggi, tetapi melepaskannya pada tawaran pertama dengan harga yang rendah dan tidak memadai. Padahal seorang seperti Nabi Yusuf tidak dapat dinilai dengan uang, bahkan dengan emas seisi bumi pun tidak seimbang sebagai manusia yang besar dan makhluk Allah yang agung seperti Nabi Yusuf, yang oleh Allah telah digariskan dalam takdirnya bahwa ia akan melaksanakan misi yang suci dan menjalankan peranan yang menentukan dalam kehidupan umat manusia. Nabi Yusuf dalam pelelangan itu dibeli oleh pejabat Mesir bernama Fatifar sebagai penawar pertama, yang merasa berbahagia memperoleh seorang budak yang berparas bagus, bertubuh kuat dan air muka yang memberi kesan bahwa dalam manusia yang dibeli itu terkandung jiwa yang besar, hati suci bersih dan bahwa ia bukanlah dari kualitas manusia yang harus diperjualbelikan. Kata Fatifar kepada istrinya ketika mengenalkan Yusuf kepadanya, "Inilah budak yang baru aku beli dari pelelangan. Berilah ia perlakuan dan layanan yang baik kalau kelak kita akan memperoleh manfaat darinya dan memungutnya sebagai anak kandung kita. Aku dapat firasat dari paras mukanya dan gerak-gerinya bahwa ia bukanlah dari golongan yang harus diperjualbelikan, bahkan mungkin sekali bahwa ia adalah dari keturunan keluarga yang berkedudukan tinggi dan orang-orang yang beradab." Nyonya Fatifar, istri pejabat Mesir itu menerima Yusuf di rumahnya, sesuai dengan pesanan suaminya. Dilayani sebagai salah seorang anggota keluarganya dan sesekali tidak diperlakukannya sebagai budak. Yusuf pun dapat menyesuaikan diri dengan keadaan rumah tangga Fatifar.
Ia melakukan tugas sehari-harinya di rumah dengan penuh semangat dan dengan kejujuran serta disiplin yang tinggi. Segala kewajiban dan tugas yang diperintahkan kepadanya, diurus dengan senang hati seolah-olah diperintah oleh orang tuanya sendiri. Demikianlah, maka makin lama makin disayanglah Yusuf di rumah tuanya itu sehingga merasa seakan-akan berada di rumah keluarga dan orang tuanya sendiri. Sekian dulu kisah tentang Nabi Yusuf ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Semoga kita selalu mendapat lindungan dari Allah serta selalu mendapat kesuksesan.